Percuma alat bagus lengkap, tetapi tidak memiliki keterampilan. Alam kagak mau tahu, taruh kata bahasa gitu. Gua nggak peduli lu mau 200 kali ke sini. Kalau lu lengah, lu nggak siap, lu lewat. Ketemu lagi di On The Report, jalan-jalan. Apaan sih lu? Gue bikin takut gue aja lu. Iya, Biasa, ya ampun biasa aja. Enggak gitu ya. Ini kita bawain acara. Bawain acara, jadi jalan-jalan, tapi versi yang kita santai. Enggak liputan tapi ya? Enggak dong, enggak liputan. Tapi jangan serem itu juga. Studio kita tuh terang benderang, rame itu banyak teman-teman semua di sini. Ngapain serem-serem masih ada apa sih? Jadi kemarin gua habis baca sumber berita. Gue pura-pura nggak tahu ya. Padahal gue tiap bacanya bareng kan. Sumber berita itu ada pendaki yang hilang Oh di iya. Gunung Lawu. Baca nggak? Pendaki yang hilang di Gunung Lawu. Iya benar. Itu kenapa bisa begitu ya? Menurut lo apa? Kenapa bisa hilang? Jadi nggak tahu juga sih kenapa bisa hilang. Gue mau nggak manggilin salah satu ini nih. Pendaki yang hilangnya nggak? Bukan. Serem banget. Gue belum ketemu udah gue Iya, panggilin kan. Gue mau panggilin pendaki senior Oke. yang udah malang melintang di masalah pergunungan. Pendakian. Iya. Dia udah senior banget. Langsung aja kita panggil. Namanya Bang siapa? Arya Sena. Oh iya itu dia. Ya. Padahal udah ada di situ kan. Iya, udah ada. Bang, ayo bang. Ayo dong bang. Kita, bang. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang bang. Selamat datang bang di On The Report Duduk kita. apa gimana? Duduk bang, jangan nangkring bang. Kira lari-lari gitu. Iya bang, tadi ini kita lagi ngobrol kan. Tadi ente lihat kan kita ngobrol soal pendaki yang hilang di Gunung Lawu bang. Iya. Itu semua pasti penasaran bang. Teman-teman netizen termasuk kita itu pendaki yang hilang di gunung itu sepertinya tuh kita nggak asing dengan itu ya bang ya. Nah menurut kita nih tadi kita ngobrol tuh sebenarnya kenapa sih bisa terjadi hal itu bang? Dan katanya di dalam pemberitaan itu pendaki yang hilang di Gunung Lawu itu karena mistis bang. Erat hubungan sama mistis. Betul. Karena yang beberapa sumber gue baca dari berita itu karena Gunung Lawu emang seangker itu ya bang ya. Iya. Nggak boleh naik apa yang ganjil, terus juga nggak boleh pakai baju hijau. Apa emang semistis itu bang? Kalau memang mistis, ya menurut cerita memang mistis ya. Pasti Tetapi lagi-lagi kembali kepada pribadi sebenarnya. Nah. Dan setiap kejadian di gunung itu pun banyak sekali ya hal-hal yang membuat ataupun kejadian itu harus ada faktor pendukungnya ya. Salah satunya itu human error. Oh iya. Nah, dari human error ini nanti banyaklah kita bisa klasifikasikan, mungkin dari equipmentnya dia, peralatan, kesiapan mental, juga pengetahuan medan. Gitu. Mungkin kalau soal equipment, peralatan dan pengetahuan human error-nya tadi mungkin kita bahas nanti bang. Iya. Nah, yang kita lagi penasaran bang soal mistisnya itu bang. Abang nih kita kan tuh ngikutin kontennya bang. Iya, Kita sering nonton abang tuh. Iya. Abang sering ke Gunung Lawu. Mm. Seperti apa sih bang situasi Gunung Lawu bang? Seangker apa dan punya banyak pengalaman mistis apa di sana bang? Berarti kita bahas dari sisi spiritual ya, mistis. Iya, Ya. mistis. Karena setiap sisi ini memiliki kebenarannya tersendiri. Oke. Bisa bertolak belakang, juga bisa saling sinergis. Karena kita ngebahas ini soal mistis, di Gunung Lawu ini memang tempat tempat salah satu sentral magis yang ada di Pulau Jawa. Karena dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai lokasi menghilangnya Prabu Brawijaya V. Dan selain itu di tempat ini juga banyak sekali lokasi-lokasi yang diperuntukkan untuk kegiatan spiritual. Entah itu dalam tirakat, Iya. entah itu untuk memperkaya diri, Oh. dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dunia yang tak kasat mata ini. Gitu. Di Lawu Jo ya. Di Lawu, kita pernah baca berita ya di Gunung Lawu katanya tuh ada pasar setan Jo ya. Iya. Kayak apa ya? Gue tuh nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Tapi emang ada gitu kejadiannya ya. Percaya nggak percaya tapi ada gitu. Kita tanya abang nih. Abang nih pasti paham banget soal itu. Coba bang, gimana bang? Soal mistis Pasar yang setan. kental. Pasar setan. Pasar setan ini atau pasar dieng ya.
dia berada di jalur Cito. Itu hanya sekitar 15 menit lah dari puncak Argo Dalam. Memang secara kasat mata hanya hamparan batu dan bekas-bekas situs purbakala ya. Tetapi apabila ya kita dikaruniai sesuatu yang mungkin tidak dikaruniai oleh Allah kepada manusia lainnya, itu di sana sebenarnya tidak hanya hamparan batu, ya, tetapi merupakan sebuah situs alam lain yang ramai sekali. Tetapi tidak bisa dilihat dengan mata kasar gitu. Kalau dikasih kespesialan pasti ngeliat, wah. Untuk orang-orang tertentu ya. Jadi terlepas percaya atau tidak, di sini memang salah satu pusat dari keramaian Gunung Lawu. Kenapa dikasih nama Pasar Setan itu? Salah satunya adalah sentral, pusat dari segala kegiatan mistis ya ataupun energi magis yang ada di Gunung Lawu ini. Gitu. Teman-teman netizen penasaran bang, apakah Pasar Setan itu yang menyebabkan banyaknya orang hilang di Gunung Lawu bang? Menurut abang kayak gimana bang? Kalau saya bilang enggak juga, tergantung ya, tergantung lokasi. Oke. Karena banyak sekali selain Pasar Setan, Pasar Dieng itu nanti ada gua apa namanya tuh? Ada gua saya lupa namanya, terus ada Sendang Derajat, terus ada apa Kayangan atau apa lokasi yang terus dari shelter kalau dari Cemoro Kandang itu nanti ada pos 4 di mana Pos-pos kita biasa atau orang-orang itu biasa melakukan ritual. Banyak sekali di Gunung Lawu titik-titik. Tahun 97 di mana saat itu saya mendaki seorang diri ya. Solo. Solo ya, solo kayak solo hiking itu 97 di mana ada ya lucu-lucu serem ini gitu ya. Lucu-lucu serem, ya. Wah. Karena kita mendaki sudah sekitar jam 2 atau jam 3 sore ya. Jadi di awal-awal pendakian dari pos pendaftaran sampai ke pos 1, sampai ke pos 2 dan pos 3 itu masih udaranya itu masih terang ya. Masih gelap itu belum datang. Nah, permasalahan mulai hadir di saat kita masuk pos 4 karena kita udah memasuki badal maghrib. Nah, di sini karena kita seorang diri, musuh terberat itu bukan hantu, tapi pikiran kita. Gitu. Bagaimana kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan kita yang dikendalikan oleh rasa takut. Tapi saat itu kan kita masih remaja ya, jadi ya mungkin belum seperti sekarang. Kalau sekarang udah enjoy ya. Alhamdulillah ya, dalam udah artian bisa menyesuaikan. Pelan-pelan kita bisa mengendalikan rasa takut kita karena panglimanya dari rasa takut itu kita, bukan mereka yang menjadi raja atas perasaan kita gitu. Ini senior yang ngomong, senior yang ngomong ini. Pada saat itu selepas maghrib, karena itu tadi ya, karena memanage rasa takutnya itu masih belum terlalu mampu, pada akhirnya bayangan-bayangan yang ada dalam pikiran ya perlahan tapi pasti terwujud. Dan mereka itu sifatnya hologram sih sebenarnya bang. Hologram. Ya hologram, tetapi terlihat di sekeliling kita itu banyak banget. Akhirnya karena waktu itu juga turun jauh, tidur deg-degan, nekat. Udah gue bikinin kopi. Udah lu ngopi bareng nih sama gue. Iya, sekalian gitu kan. Tanggung ya. Iya, bikinin kopi dan ada keanehan di sini. Itu kuantitas air nggak berkurang tapi rasa kopinya hilang. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ada rasanya tuh kopi? Nggak ada. Ya. Kalau hal-hal lain ya baru kemarin lah. Kopinya diminum si Mbah. Diuyup, cuman kita nggak tahu. Sisaan dong nih. Kayaknya bukan mindset deh. Kayaknya emang bener ada sesuatu tuh kan. Itulah. Sampai ngerubah itu rasa bang. Soalnya Iya seperti itu. Jadi memang banyak hal yang mendukung ya. Jadi segala sesuatu terjadi tidak mungkin hanya dari satu hal atau satu faktor. Selalu banyak faktor yang mendukung setiap kejadian itu bisa terjadi. Ini yang terkadang dilupakan sama orang. Bahwa prosesnya terjadi ini selalu banyak dimensi lah, selalu banyak faktor sehingga kejadian yang gue alamin ini itu bisa kejadian ya. Salah satunya faktor gaib. Akhirnya mereka bisa nyentuh, ngambil karena mungkin rasa takut kita sendiri. Gitu. Sudah dikuasai oleh rasa takut kita sendiri, pikiran kita ya. Betul. Itu yang berbahaya banget kalau kita di gunung di saat rasa takut menjadi panglima dari mentalitas kita. Itu yang bisa jadi orang hilang gara-gara itu kali disesatkan gitu ya. Karena memang pikirannya dia sudah dikuasai sama rasa takut itu bang. Betul. Akhirnya
Salah satu faktornya itu pikirannya sudah dikuasai oleh orang satu. Kedua, pengetahuan tentang medan juga nggak ada. Minim karena pendaki gunung itu harus paham yang namanya punggungan ataupun lembah. Harus ada di mana kita. Kalau kita ada di lembah, jelas cari gara-gara namanya. Karena lembah itu bukan tempat untuk melakukan kegiatan pendakian. Yang kita harus ada di punggungan, karena punggungan itulah tempat kita untuk melakukan aktivitas pendakian. Lembah ini konturnya nggak jelas ya, kadang ada jeram-jeramnya, dan di situ adalah tempat angin mengalir dengan deras. Jadi suhunya jauh lebih rendah daripada kita ada di punggungan. Dingin. Nah, kalau kita udah kedinginan itu biasanya kalori habis, cepat sekali habis kalori. Kalau kalori sudah habis, tentu konsentrasi juga nggak ada, konsentrasi hilang, tenaga nggak ada, halusinasi. Setelah itu, yang paling memungkinkan adalah tersesat ataupun kematian. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Saya paling takut kalau naik gunung. Makanya nih teman-teman netizen nih yang suka kadang-kadang nih ya, ada yang suka mengabaikan atau menganggap remeh gitu ya, hal-hal kecil yang tadi Abang bilang, mindset, pikiran kita, sampai ke perlengkapan yang remeh-temeh itu kadang diabaikan, malah jadi bangga-banggaan. Itu salah besar Bang ya. Itu yang bikin kita celaka Bang di gunung Bang ya. Hanya salah satu faktor penyebab, karena dalam setiap mountain accident banyak sekali faktor Bang sebenarnya. Hanya ada faktor yang dominan dalam satu kejadian ini, selalu ada faktor dominannya. Jadi dari sekian banyak faktor ada faktor dominan. Faktor dominannya apa sih? Di saat kejadian itu misalnya dia tidak membawa perlengkapan yang baik, atau biasanya logistiknya kurang baik. Terus masuk lagi misalnya pengetahuan medannya nggak ada. Nah, dari ketiga hal itu ya kita sebut yang minimalisir aja ya, nggak usah disebutin semua. Misalnya ketiga hal itu yang dominan apa? Ternyata dia nggak bawa logistik, logistiknya kurang. Sedangkan salah satu alat untuk kita bertahan di dalam pendakian adalah makanan. Karena dengan makanan itu kalori kita, metabolisme tubuh kita akan terjaga. Kalau metabolisme tubuh kita nggak terjaga, maka daya tahan tubuh kita akan rentan sekali dengan udara dingin. Itulah salah satu faktor penyebab hipotermia, di mana di saat perut kita kosong tidak mampu menghasilkan karbohidrat, tubuh kita letih, kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan udara, dengan dingin tidak ada. Betul. Datanglah hipotermia. Gitu lah. Nah, ini suka sembarangan nih Bang. Naik aja ya itu kan. Pakai sendal jepit kadang. Kadang songong nih anak nih. Nah, ngebahas songong atau meremehkan ya. Kita nggak remeh soal yang tadi dibilang peralatan, equipment, perlengkapan. Semuanya. Kita kan bahas ini nih benar-benar detail nih. Perlengkapan apa yang harusnya dibawa ketika kita mendaki untuk menghindarkan dari hal-hal buruk yang terjadi di sana. Bang Arya ini bakal ngebahas nih, Bang. Kita masuk soal peralatan dan perlengkapan, Bang. Baiknya seperti apa, Bang? Apa yang harus dibawa? Perbekalan apa? Logistik apa yang harus dibawa ketika kita mau mendaki? Persiapan sebelumnya juga apa gitu, Bang? Iya, Bang. Fisiknya apa? Gimana? Seperti apa? Coba, Bang. Bisa jelasin. Tentunya untuk prepare peralatan maupun fisik kita ya, kita lihat target pendakian kita. Jadi kita harus tahu lokasi yang kita datangi. Gunung ini akan memakan waktu berapa hari? Gitu. Kan kita harus tahu kayak gitu ya. Karena setiap gunung itu memiliki trek yang berbeda, juga waktu tempuh yang berbeda dengan kekhasannya masing-masing. Setelah kita tahu yang namanya kondisi gunung ya, kondisi geografis gunung atau topografinya, kalau bisa itu lebih keren lagi. Nah, itu baru nanti kita bisa memperkirakan logistik. Oh, berarti kita naik Semeru nih 3 hari 2 malam. Logistik yang harus kita persiapkan paling enggak untuk 4 hari. Spare gitu. Ada spare-nya. Itu untuk logistik pribadi. Gimana untuk logistik tim? Nah, kalau untuk logistik tim kita rembukan di mana nanti kita mempersiapkan itu mungkin secara urunan. Yang penting setiap anggota di dalam tim setiap anggota di dalam tim mempersiapkan bahan-bahan tersebut. Terus kalau untuk peralatan pribadi ya, kalau tadi kan itu logistik ya, ada logistik pribadi, ada logistik tim. Sama peralatan juga ada peralatan tim, ada peralatan pribadi. Tentunya kita adalah individu, karena di tim ini dalam pendakian ini kita adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga, yang harus saling melindungi, yang harus saling mendukung satu sama lainnya.
Yang namanya mata rantai ini tidak boleh terputus. Harus tetap dalam satu kesatuan pergerakan. Ya. Tim tidak boleh pecah-pecah hanya karena ego. Ini yang paling sering terjadi. Tim itu misah-misah. Nah, ini egonya kalau yang tinggi itu tuh nggak bisa tuh naik gunung tuh Bang ya. Harus bisa menyesuaikan Bang ya. Makanya kita yang harus jadi panglimanya dari tadi rasa takut, ego. Itu kita semua yang harus jadi panglimanya, bukan kita yang dikendalikan ego, bukan kita yang dikendalikan rasa takut gitu, Bang. Kembali ke peralatan ya. Untuk peralatan tim itu usahakan SOP dalam artian kita siapkan baju ya, yang satu yang gampang kering lah. Yang gampang kering. Usahakan untuk pendakian satu setel, untuk ganti satu setel. 2 tuh. Maksimal supaya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak 4 setel aja berikut daleman. Untuk pendakian ke Itu untuk pendakian gunung ya, tergantung gunungnya. Tetapi untuk amannya kita pukul gunung-gunung yang hanya 3 hari 2 malam ya seperti itu, Bang. Terus yang lain-lain tuh kayak peralatan masak. Terus peralatan makan minum yang sering banget dilupakan. Hal yang sepele, lu bawa gelas nggak? Agak. Lu bawa piring nggak? Kagak. Iya, lu makan sono pakai daun kan. cari Gitu. penyakit. Yang malah yang sepele itu yang enggak ini ya. Sering sekali hal-hal yang sepele akhirnya bisa berakibat fatal. Ya. Karena ya itu seperti tadi dibilang, kalau kita berani meremehkan, biasanya ujung-ujungnya itu malah petaka. Kalau udah meremehkan itu kita lengah. Itu juga. Orang nggak selalu meremehkan dengan equipment tadi, ngerasa gini, gue kegede udah sering, itu pun udah meremehkan. Nah, itu. Orang jadi berapa lengah. kali daki ke sini. Itu pun udah ada celah kelengahan, merasa sudah mampu, sudah bisa. Sedangkan segala sesuatu, tidak peduli pendaki ini senior ataupun pemula, jika dia lengah, jika dia sombong, merasa sanggup, merasa jago, merasa bisa, itu sudah merupakan awal dari malapetaka. Ancaman terbesar tuh. Ancaman terbesar. Syukur-syukur nggak ada apa-apa. Tetapi kalau ada apa-apa, memang seperti itu sudah dipersiapkan untuk terjadi malapetaka. Karena udah ngerasa, gue udah sering gitu. Itu nggak boleh. Lengah kita. Bahasa paling berbahaya itu lengah. Jadi nggak kenal junior, senior, nggak peduli. Yang penting ini SOP-nya. Kalau lu mau naik gunung, ini harus dibawa, ini harus dipenuhi. Betul nggak? Tambah skill. Oke. Tambah skill. Jadi ada, selain kita peralatan kita mumpuni, baik secara pribadi maupun secara tim, skill kita juga harus mumpuni. Bagaimana sih tadi pengetahuan dasar soal mountaineering ya, mulai dari hill walking, scrambling, rock climbing, rappelling, itu paling tidak kita sebagai pendaki gunung harus tahu. Ya. Gitu, Bang. Nanti setelah persiapan secara teknis fisik ya, harus siap juga secara mental. Apa? Ini paling penting soalnya. Terpenting ya. Paling penting. Dari rumah itu kita udah harus sadar bahwa saya dan teman-teman saya adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga, saling melindungi di dalam pendakian ini. Kalau kesadaran itu sudah ada, timbul dan kuat mengikat di dalam hati setiap pendaki, maka ya yang namanya mountain accident akan sangat berkurang di gunung. Bisa dihindari, Bisa diminimalisir. Masalah dihindari tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Bisa diminimalisir. Betul, ya. bisa saja semua hal terjadi di gunung. Tidak ada yang tidak mungkin di sana. Karena ini alam bebas, alam liar, di mana segala sesuatunya sulit sekali diprediksi. Nggak ada istilah junior senior di sini, nggak ada. Bos, itu saya setuju. Saya setuju. Tapi yang ada kedewasaan dalam pendakian. Kalau itu memang ada. Orang-orang yang sudah dewasa melakukan pendakian, mereka tidak sekalipun berani meremehkan walaupun itu hanya sebuah bukit. Selalu prepare mereka siap. Ini quotes penting nih. Kedewasaan penting kalau kita mau mendaki gunung. Jo, lu jangan songong lagi. Ini Sino udah boleh ngomong. meremehkan. Iya lo. Tapi gue pernah pengalaman temen sih, Bang. Katanya dia daki dikasih wejangan sebelum naik. Itu emang ada kayak gitu. Ada. Pegangan. Kalau untuk pegangan apa nih? Kalau pegangan secara moral ya, untuk menguatkan mental kita itu bagus sekali. Tapi kalau pegangan-pegangan yang bersifat apa ya, jimat. Iya itu katanya kayak gitu. Sebaiknya dihindari Yang karena kagak aja lu mah. karena jimat yang paling hebat itu bukan di situ, bukan di golok ya, bukan di isim,
bukan di keris, bukan. Tuhan yang Maha Esa. Iya sih. Iya benar. Nah, itulah jimat kita yang paling kuat dan jimat yang nggak mungkin dikalahkan oleh makhluk-makhluk Tuhan. Kalau gue Muslim, jimat gue jadi sepasang. Allah sama Rasulnya. Oke, aman tuh. Nggak ada lagi jimat. Cuman itu doang jimat. Percaya gitu. Nah, iya. Itu dia tuh. Jadi yang paling penting balik lagi Bang ya, kita yakin bahwa kita akan selalu dilindungi sama Tuhan dan kita menjaga attitude kita di gunung. Bang. Betul. Nah, apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di gunung Bang? Soal attitude nih Bang. Attitude itu ya satu, kita yang namanya pendaki itu harus secara keseluruhan pukul rata semua gunung. Ya adat istiadat setempat. Oke. Itu kita hargai. Ah, Baik yang terlihat masyarakatnya, society-nya ataupun yang tidak terlihat. Karena Tuhan ini menciptakan makhluknya tidak hanya yang kasar, tetapi ada juga makhluknya yang tak kasat mata. Ya. Ya, dan itu jelas dalam kitab suci. Tidak hanya dalam kitab suci orang Islam, kaum muslimin tidak, tapi dari umat-umat lain juga ada. Nah, itu satu. Kedua, kita di gunung hindari hal-hal yang seperti tadi. Ya. Merasa mampu, merasa bisa. Nah, dan itu diposisikan dalam kondisi yang berlebihan, jadinya lengah. Ya, sembarangan apa-apa sembarangan, mau pipis sembarangan, ya, ngomong sembarangan. Kan seperti dibilang tadi, tidak ada hal yang tidak mungkin di gunung, semuanya bisa aja terjadi. oke. Gitu. Makanya harus kita antisipasi dari awal. Yang boleh dilakukan ya kita melakukan pendakian, kita jaga kebersihan, ya kita datang gunung itu indah, pulang kita tinggalkan juga dalam keadaan indah, dan kita sampai ke rumah tuh membawa kenangan yang indah. Yang nggak boleh dilakukan tuh buang sampah, mesum, pokoknya hal-hal yang akhirnya merusak diri sendiri juga merusak lingkungan, itu aja sebenarnya. Jadi jangan yang aneh-aneh lah ya. Mau naik gunung ya, udah nikmati keindahan alam, bagaimana kita melestarikan lingkungan, udah nggak usah macem-macem. Mesum, sembarangan pipis dan lain-lain ya kan. Ada Pokoknya ya itu hal-hal yang tidak diperuntukkan lah dalam pendakian. yang normal-normal aja ya Bang ya. Iya. Iya kalau naik Soalnya gunung gitu. gunung itu indah, Jangan dirusak Bang ya. jangan dirusak. Cerminan pendaki. Kalau pendaki datang ke tempat indah tapi dia meninggalkan kerusakan, berarti pendaki itu bukan pendaki. Ya. Iya bener. Dia hanya manusia iseng yang main ke gunung tanpa tanggung jawab. Bener Bang. Udah gitu aja udah. Jo, kalau kita minta pesan penting sama Abang gimana Jo nih? Iya. Biar ya ini buat teman-teman di sini juga yang sering naik gunung, dan bakal terus naik gunung ke depan. Ini nih yang harus kita persiapkan, dan ini pesan dari Bang Arya Sena untuk naik gunung, persiapan seperti apa, Bang? Pertama tentu equipment, peralatan yang SOP ya, paling tidak peralatan pribadi yang membuat kita bisa nyaman dalam melakukan pendakian. Ya mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, persiapkanlah kayak sepatu, kaos kaki, celana yang pas ya, baju gantinya, keril, terus gitu alat. penting gak sih, Bang? Penting, cuman ya nanti kita lihat dia kapasitasnya, kapasitas tas kita, kapasitas tubuh kita gitu kan, kemampuan kita sampai di mana, itu penting yang kayak gitu. Terus obat-obatan pribadi, terus peralatan tim ya. Setelah itu secara umum sudah terpenuhi, ini yang paling penting. Percuma alat bagus ya. Percuma alat bagus lengkap, tetapi tidak memiliki keterampilan teknis di dalam melakukan pendakian. Karena itulah tolong buat teman-teman, mohon maaf, cobalah bekali diri Anda dengan pengetahuan-pengetahuan dasar di dalam melakukan pendakian. Karena di dalam pendakian ini nggak ada cerita senior, nggak ada cerita junior. Betul. Alam kagak mau tahu, taruh kata bahasa gitu. Gua nggak peduli lu mau 200 kali ke sini. Kalau lu lengah, lu nggak siap, lu lewat. Aduh, itu. Lu sakit. Nggak ada cerita senior sama junior ya, ingat ya. Dalam pendakian itu, tapi dewasalah. Persiapkan diri Anda dengan matang. Ya, persiapkan mental Anda dengan baik. Karena kalau Anda sudah mempersiapkan psikis ya, mental Anda dengan baik, segala sesuatu yang kita kerjakan itu menjadi sangat enak, juga sangat dewasa. Kalau orang sudah dewasa itu tentunya bisa mengerjakan hal yang baik dan bisa menghindari hal-hal yang buruk. Simple sebenarnya, cuma dibikin sulit dengan banyak banget teori gitu. Nah, jadi teman-teman nih
bisa ditarik sama pesan tadi tuh ya, satu dewasalah. Kedua tuh ikuti aturan yang sekarang kita ikutin di gunung itu. Attitude-nya juga. Cicut. SOP-nya Sope. itu yang bikin kita selamat. Naik gunung bukan gaya-gayaan. Naik gunung bagaimana kita bisa menjaga apa yang kita mau jaga, melestarikan apa yang mau kita lestarikan. Biar alam itulah mengalir seperti itu. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Nikmatilah alam, sayangilah kita semua. Itu ya Bang ya. Intinya kita harus bertanggung jawab dengan kehadiran kita. Hanya pendaki-pendaki dewasa ataupun manusia-manusia dewasa yang bisa mempertanggungjawabkan kehadirannya di dalam alam bebas tadi. Oke. Jo, mau tanya apa lagi Jo? Mumpung masih di sini nih. Apa ya? Biasa ngeliat konten-konten yang bikin horor-horor gitu sih Bang. Kayak di gunung ada suara apa, di tenda ada yang gerak-gerak jadi parno gitu kalau misalnya mau naik gunung. Aduh, ketemu ini kayak pikirannya lagi sih balik lagi. Iya itu memang ada ya. Jadi gini, kita tidak bisa memungkiri adanya makhluk itu. Ya, simpelnya begini aja. Misalnya ada orang yang nggak percaya, suruh aja dia lihat jantungnya. Terus dia ngomong, gue punya jantung, gue nggak percaya lu punya jantung, orang gue kagak lihat. Dalam artian gitu loh. Makhluk itu seperti jantung kita. Tidak ada, orang banyak tahu tapi nggak semua orang bisa lihat. Jadi ada orang percaya, ada yang tidak. Ada, dan kita harus sadar kita mau datang kemana. Ya, kita mau datang ke gunung, kita mau datang ke hutan. Itu bukan tempat hidup manusia. Itu tempat hidup vegetasi, makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan, juga makhluk-makhluk Allah yang tak kasat mata. Jadi mau dengar cerita ada jin kepala 1000 ya, punya tangan 1000, itu nggak ada urusan yang namanya pendaki gunung. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan mentalitasnya dia dengan kesadaran penuh dia mau datang kemana. Semua tempat milik Tuhan, semua tempat milik Allah. Biarkan saja. Yang penting seperti tadi Acicut, kalau kita tahu itu memang bukan tempatnya manusia, ya kita kasih salam lah. Iya. Nah, kita kalau orang yang sudah tahu dan sudah siap dia mau datang kemana, udah nggak mikirin yang namanya setan. Karena setan yang paling bahaya bukan di situ, nih di sini. Balik lagi situ Iya, lagi. Balik ini lagi Bang. setan yang mengerikan adanya di sini sama di sini. Gitu. Jadi gak usah takut, gak usah takut naik gunung. Mau ada jin kayak, mau ada belis kayak, ya, ajak ngopi aja. Nah, Soalnya takut nih. enggak, gua nggak tahu. Cuman khawatir. Takut sih enggak, gue ngeri ya. Oke teman-teman netizen, tadi obrolan kita untuk perbekalan kita dan jaga sikap kita di gunung saat mendaki. Mungkin kita akan ketemu lagi nanti dengan bahasan-bahasan yang penting lainnya untuk topik pendakian ya di On The Report Jalan-Jalan.